berjumpa lagi dengan Joshua dari Bali. Hari ini kita jumpa lagi dalam Fresh Juice Sabtu 3 Agustus 2024. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Rudi Rakito Jati OMI dari Jakarta. Kami juga ingin menginformasikan bahwa Fresh Juice akan mengadakan Ziarah Holy Door Pintu Suci Juni 2025. Pintu suci di Vatikan hanya dibuka pada tahun jubileum, yaitu peristiwa khusus yang terjadi setiap 25 tahun sekali. Kita akan ziarah bersama selama 15 hari bersama Romo Rudi Rakito Jati OMI dan keluarga Yofi Natasha ke Vatikan, Roma, Milan, Swiss, Lourdes, Paris, dan Amsterdam. Kuota terbatas hanya untuk 35 orang peserta saja. Diutamakan bagi yang terlebih dahulu mendaftar. Bisa langsung menghubungi WA 0821 1212 2525. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Para sahabat Fresh Juice, pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Dia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias. Dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, dalam Injil hari ini kita mendengarkan kisah tragis yang dulu menimpa Yohanes Pembaptis. Dulu Raja Herodes telah memerintahkan
para pengawal untuk menangkap dan membunuh Yohanes Pembaptis. Kisah tragis yang menimpa diri Yohanes tersebut kemudian diinformasikan kepada Yesus oleh murid-murid Yohanes. Bagaimanakah reaksi Yesus? Pada perikopa sesudahnya, yaitu dalam Injil Matius bab 14 ayat 13 dan seterusnya yang akan dibacakan pada hari Senin nanti, disebutkan, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi kisah tragis atas diri Yohanes Pembaptis tersebut tampaknya membuat Yesus merasa perlu mundur atau retret sejenak dari karya pelayanan dan pengajaran. Namun apakah rencana itu bisa terwujud? Anda tampaknya harus menunggu hari Senin untuk mendapatkan jawabannya. Meski demikian, apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah tragis Yohanes tersebut? Yang pertama, hati-hati. Kita perlu selalu ingat dan membiasakan diri berhati-hati dalam bertutur kata maupun dalam bertindak. Sikap hati-hati juga perlu kita sadari dalam pergaulan sosial kita. Saat ngobrol dengan teman-teman, saat berada di tempat kerja, saat dalam perjalanan, saat berada di tengah keramaian, saat berolahraga, saat menggunakan medsos, bahkan saat di meja makan. Singkatnya, dimanapun dan kapanpun, pagi, siang, apalagi malam, pokoknya selalu ingat kata hati-hati dalam banyak hal. Kita ini sudah berhati-hati dalam berbicara atau berkendara saja, toh terkadang masih bisa mengalami hal-hal yang bisa mencelakai kita, apalagi tanpa hati-hati, bukan? Yang kedua, pesannya adalah jangan mudah baper juga. Baper itu singkatan untuk bawa perasaan atau mudah tersinggung. Baper artinya menanggapi sesuatu berdasarkan perasaan negatif, bukan berdasarkan objektivitas. Baper yang tidak segera disadari bisa mendorong seseorang melakukan tindakan yang agresif, bahkan kriminal, seperti dilakukan Herodes dan Herodias terhadap Yohanes Pembaptis. Agar tidak mudah menjadi baper atau tersinggung, kita tentu saja perlu lebih mengenal dan menerima diri sendiri, serta memiliki ketenangan dan keterbukaan terhadap pendapat ataupun umpan balik dari orang lain. Bila pendapat orang lain itu ada benarnya, maka dihargai saja, dipertimbangkan, diintrospeksikan. Tetapi bila pendapat orang lain itu buruk, bahkan asbun, asal bunyi, maka tak perlu kita gubris. Apalagi bila yang berpendapat tersebut adalah anonim atau orang dari planet lain yang tidak cukup mengenal siapa diri kita.
sebuah cerita sebagai pemanis renungan hari ini. Pada suatu hari Minggu, cuaca di Minnesota sedang amat buruk. Angin kencang bertiup, seorang pastor berjalan dengan susah payah melalui salju menuju sebuah kapel di sebuah stasi. Sesampai di kapel itu, dia hanya mendapati seorang petani yang menunggunya dengan setia. Kata pastor itu, "Begini Pak, cuaca hari ini sangat buruk. Di sini hanya ada kita berdua. Apakah tidak lebih baik kita batalkan saja misa pada hari ini dan kita kembali ke rumah kita masing-masing?" "Saya tidak tahu pastor," balas bapak itu. "Saya hanya tahu tentang ternak. Jika saya membawa rumput ke ladang dan hanya ada satu ekor yang datang, saya masih memberi dia makan." Tersinggung oleh kata-kata itu, sang pastor segera merayakan misa, berkhotbah selama 40 menit dan menggunakan doa syukur agung yang paling meriah. Dengan perasaan puas dan bangga, seusai misa, pastor itu bertanya kepada si petani, "Bagaimana Pak? Saya harap Anda merasa puas dan mantap dengan misa tadi." Petani itu terdiam sejenak, lalu sambil tersenyum kecil dia berkata, "Saya tidak tahu pastor. Saya hanya tahu tentang ternak. Jika suatu hari saya membawa setumpuk rumput untuk seluruh domba saya, tetapi kok ternyata hanya seekor domba yang datang, maka saya tidak akan memberikan semua rumput itu padanya." Mendengar jawaban itu, sang pastor hanya terdiam, malu. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Selamat berhari Sabtu dan jangan mudah baper ya. Halo semuanya, ini Joshua Setiawan dari Bali, Indonesia. Ma, Angkong, Om, Tante, dan kakak-kakak semuanya, kita baru aja dengerin Fresh Juice Sabtu 3 Agustus 2024. Makasih banget ya buat Romo Rudi untuk renungannya hari ini yang super mantap hari ini. Semoga renungan yang kita dengarkan bisa menyegarkan dan meneguhkan jiwa kita. Sampai jumpa lagi ya semuanya. Salam Fresh Juice. Salam Fresh Juice. Oke, 1, 2, 3. Salam dari Bali, saya Romo Rudi. Saya Yosua. Salam Fresh Juice. 1, 2, 3. Oma, opa, om, tante, dan kakak semuanya. 2, 3, semangat. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Jumat. Makasih ya buat Romo Rudi. Dadah. Salam Fresh Juice.